Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan administrasi pembelajaran digital. Sebelumnya saya sudah sempat memposting juga di YouTube saya terkait cara menggunakan aplikasi ini. Tapi di sini saya melakukan sedikit pembaharuan seperti itu ya. Dan mungkin akan saya jelaskan ulang terkait cara menggunakan aplikasi ini. Jadi pertama-tama Bapak Ibu bisa memasukkan emailnya di sini. Misalkan di sini saya menggunakan email ini gitu ya, sebagai contoh kalau saya memasukkan passwordnya. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke aplikasi, di sini juga ada tombol lupa password ya. Barangkali jika Bapak Ibu suatu saat mungkin lupa passwordnya, bisa klik ini, lalu memasukkan email yang sudah terdaftar di sini seperti itu. Lalu klik kirim link reset, maka link reset password akan dikirimkan ke email Bapak Ibu ya yang sudah didaftarkan seperti itu. Dan bisa dicek di kotak masuknya. Apabila tidak ada di kotak masuk, biasanya ada di spam seperti itu. Jadi bisa diklik aja link di sana lalu melakukan reset password dengan password yang baru seperti itu ya. Baik, di sini saya akan masuk ke aplikasinya. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan awal aplikasi administrasi pembelajaran digital ini. Di sini ada nama sekolahnya bisa ditentukan, ada fotonya juga, foto logo sekolah, kemudian juga di sini ada profil guru. Mungkin kita awali dengan personalisasi guru terlebih dahulu ya. Di sini Bapak Ibu bisa memasukkan nama Bapak Ibu, misalkan di sini nama saya adalah Imam Bisri seperti itu ya. Kemudian di sini jabatan saya adalah misalkan guru bahasa Inggris. Nah, lalu Bapak Ibu juga bisa mengupload fotonya. Seperti itu, Bapak Ibu nanti akan muncul pop-up Explorernya ya, kemudian tinggal dipilih foto guru mana yang akan di-upload. Lalu klik simpan perubahan. Selain itu di sini juga ada bisa ganti password Bapak Ibu ya. Misalkan password Bapak Ibu apa bisa diganti di sini. Sangat mudah sekali seperti itu dan sudah familiar juga barangkali ya cara merubah passwordnya. Lalu klik simpan perubahan. Oh, ini harus di close dulu terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Maka di sini akan langsung berubah Bapak Ibu namanya. Nama gurunya sudah ada, lalu juga jabatannya juga sudah ada seperti itu. Lalu untuk nama sekolah juga bisa ditentukan Bapak Ibu, misalkan nama sekolahnya adalah SMA Garuda seperti itu ya. Lalu alamat sekolahnya misalkan Jalan Siliwangi Bandung, misalkan seperti itu ya. Klik aja simpan di sini. Untuk alamat sebetulnya opsional ya, bisa diisi bisa tidak, tapi untuk nama sekolah itu harus diisi seperti itu ya. Kemudian untuk yang logo sekolahnya bisa diklik di sini. Saya misalkan mencontohkan logo sekolahnya seperti ini, maka akan berubah. Di sini pun di menu utama pun tampilannya akan berubah langsung seperti itu ya. Nah, lalu kita lihat di sini di menu utamanya. Menu utamanya di sini perubahannya ada ya manajemen kelas, sebelumnya tidak ada gitu ya. Jadi saya memasukkan manajemen kelas yang mana di sini terpusat ya untuk mengunduh template-nya, kemudian juga bisa upload template juga di sini seperti itu. Ini template-nya adalah template untuk memasukkan nama-nama siswa Bapak Ibu ya, karena bisa aja diisi manual gitu ya menggunakan klik siswa baru ini, tapi harus diisi dulu kelasnya gitu ya. Tapi itu kan mungkin akan sedikit ribet Bapak Ibu ya. Jadi di sini menggunakan template jauh lebih mudah seperti itu. Misalkan kita pertama-tama ke kelas baru terlebih dahulu. Klik di sini lalu masukkan kelasnya, misalkan kelasnya adalah 10A. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian untuk menambahkan siswanya bisa diklik di sini Bapak Ibu ya, lalu masukkan siswa baru. Misalkan siswa barunya adalah Ahmad. Lalu kemudian selanjutnya misalkan Jufriyanto, misalkan seperti itu ya. Itu contohnya. Ataupun kalaupun misalkan mau mengunggah secara banyak itu bisa unduh template. Nanti akan saya tunjukkan template-nya seperti apa.
Baik, ini adalah tampilan template siswanya Bapak Ibu ya, ketika pertama kali di-download. Misalkan, jadi cara menggunakannya sangat mudah sekali, tinggal diedit aja di bagian sini, sangat sederhana. Misalkan di sini saya ingin mengupload siswa untuk kelas 10 AB misalkan ya, 10 AB. Baiknya ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, nama-namanya misalkan ini Ahmad, Budi, Rizky, kemudian misalkan Jofrianto, lalu juga Tono Sucipto misalkan seperti itu ya. Mereka semua dari kelas 10 AB. Tinggal di copy kelasnya, jangan lupa di copy untuk per nama siswa ya Bapak Ibu ya, biar terdeteksi juga seperti itu. Lalu misalkan Bapak Ibu pengen mengupload nama siswa untuk kelas yang lain, untuk kelas 11 MIPA 2 misalkan ya. Dimulai langsung aja di sini, jadi tidak perlu membuat kolom yang baru Bapak Ibu ya. Langsung aja dikebawahkan. Misalkan Alex, lalu misalkan Lautaro, Martinez misalkan seperti itu ya. Kemudian Atep misalkan seperti itu. Mereka semua siswa dari kelas 11 MIPA 2. Tinggal dikopikan aja para nama murid, lalu kita simpan. Udah seperti itu aja Bapak Ibu, sangat simpel sekali ya. Lalu template ini akan kita upload ke administrasi pembelajaran digital kita. Baik, kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah mengedit nama siswanya beserta kelas-kelasnya juga. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita upload template di sini Bapak Ibu ya. Upload. Kemudian kita masukkan template siswanya, muncul seperti ini. Oke, ini sudah terbaca, berarti tinggal eksekusi import sekarang. Oke, maka langsung muncul semuanya ya. Ini kelas 10A tadi Ahmad Jofrianto, 10AB, ini tadi yang 11 MIPA 2. Langsung muncul di sini Bapak Ibu, dan nama ini akan tersinkronisasi dengan absensi siswa juga. Nah, lalu untuk mengabsennya seperti apa? Untuk mengabsennya seperti ini Bapak Ibu. Misalkan 10A gitu ya. Kemudian kita bisa men-set tanggal juga. Oke. Kemudian tinggal memasukkan kehadirannya seperti itu. Hadir, apakah izin, sakit apa. Nah, keunggulan absen di sini, kita bisa memberikan keterangan ketika murid tidak masuk sekolah, baik itu karena izin, sakit, atau apa. Misalkan muridnya izin gitu ya, maka akan muncul di sini izinnya izin kenapa. Misalkan bisa mengetik sendiri, bisa menggunakan template yang sudah ada ya. Misalkan urusan keluarga, simpan keterangan, beres seperti itu. Lalu juga selain itu, untuk yang sakit pun sama, dan juga alfa. Ini tinggal dimasukkan misalkan apa alasannya, bisa diketik sendiri, bisa menggunakan template yang sudah ada. Alfa pun sama. Seperti itu. Nah, lalu keunggulan selanjutnya adalah di absen ini Bapak Ibu bisa memberikan catatan bagi murid-muridnya yang mungkin perlu sedikit bimbingan seperti itu ya. Bisa ditambahkan di sini, ini adalah ada catatan perilaku, misalkan ada murid yang suka tidur di kelas misalkan seperti itu ya. Misalkan selalu tidur di jam KBM seperti itu. Simpan catatan. Nah, catatan ini akan muncul terus Bapak Ibu sampai Bapak Ibu menghapusnya gitu, mau itu berpindah tanggal misalkan di keesokan harinya, maka catatan ini masih ada di sini. Tapi kalau catatan izin sakit apa tadi tidak muncul ya, hanya untuk di hari yang sudah ditentukan tadi saja. Nah, seperti itu ya. Oke. Lalu jangan lupa untuk klik simpan di sini. Ini pun ada tombol setel semua ya. Kalau setel hadir semua, maka ya otomatis semuanya hadir gitu, biar tidak pegal klik hadir seperti itu ya. Ini kita simpan presensi. Nah, seperti itu. Setelah selesai, kemudian kita berpindah ke menu yang lainnya juga. Ini juga ada menu penilaian kelas Bapak Ibu ya. Misalkan saya ingin menilai kelas yang tadi aja, yang sudah ada ininya. Nah, di sini Bapak Ibu, keunggulan administrasi pembelajaran digital ini adalah kita bisa memasukkan kehadiran sebagai bagian dari penilaian, dan bisa di adjust juga apakah ada kelas yang mungkin mau dimasukkan gitu kehadirannya, atau mungkin
ada yang tidak mau dimasukkan kalkulasi kehadirannya sebagai skor mereka gitu. Jadi bisa di-adjust, misalkan 10A saya pengen ini ya tinggal dicentang aja gitu dah, tinggal dicentang seperti itu. Kalau misalkan 10AB saya nggak mau memasukkan nilai kehadiran, tinggal dicentang aja, tinggal di-uncheck list saja, maka akan hilang di sini nilainya gitu ya. Lalu juga sama untuk kelas yang lainnya juga sama, ini misalkan mau boleh gitu. Lalu selanjutnya juga di sini juga bisa menentukan KKM-nya ya Bapak Ibu. Ini ketika kita membeli kelas 10 maka otomatis di sini akan ke kelas 10. Begitu juga ketika di kelas 11 maka langsung di kelas 11 KKM-nya. Dan bisa langsung menentukan KKM-nya berapa seperti itu. Tapi walau bagaimanapun juga misalkan Bapak Ibu mengajar di SD, SMP, misalkan di sini juga ada Bapak Ibu ya. Tinggal dipilih aja misalkan kelas Bapak Ibu mengajar di kelas 8 SMP di sekolah Bapak Ibu KKM-nya misalkan 70 ya, tinggal diklik aja seperti itu, udah tidak ada tombol simpan, langsung otomatis tersimpan gitu. Tapi karena di sini saya sebagai contoh aja, saya ke kelas 10 KKM-nya adalah 75 misalkan. Nah, cara membuat kolom tugasnya seperti apa? Kita bisa klik tombol kolom tugas ini, misalkan kolom tugasnya tentang present tense, buat kolom seperti itu. Ini pun nama tugasnya bisa dirubah juga, bisa misalkan present tense 1 gitu ya. Klik simpan perubahan, bisa juga menghapus. Oke, nanti akan muncul pop up seperti ini, maka akan menghapus seluruh penilaiannya. Misalkan di sini 100, di sini 90 misalkan ya. Jangan lupa untuk klik simpan. Ini kalau belum disimpan maka akan ada pemberitahuan seperti ini. Ada beberapa perubahan nilai yang belum disimpan. Simpan nilai. Nah, begitu ya cara memakainya. Kemudian cara memakai penilaian kelas. Kemudian kita ke jurnal pembelajaran. Di sini juga ada jurnal pembelajaran Bapak Ibu ya. Ini untuk kelasnya bisa dipilih. Ini terintegrasi dari manajemen kelas. Misalkan di 10AB deh gitu ya. Misalkan 10AB, kemudian kita menulis jurnalnya di sini, klik tulis jurnal baru, maka akan muncul pop up seperti ini. Tanggalnya pun bisa disesuaikan. Terserah Bapak Ibu semua. Misalkan di sini bahasanya adalah present perfect tense. Kemudian di sini kegiatan belajar mengajar hari ininya membuat kalimat. Kemudian di kegiatan pembelajaran berikutnya misalkan exercise halaman 150 misalkan ya. Ini catatan juga bisa diisi bisa enggak juga. Itu kembali lagi ke Bapak Ibu semua. Misalkan catatannya adalah membawa kamus bahasa Inggris, lalu simpan jurnal. Maka untuk tampilannya bisa diklik lihat semua seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi bisa diklik lihat semua, maka akan muncul semuanya di sini, ataupun juga bisa per kelas bisa juga seperti itu biar tidak capek gitu. Oke. Ini pun bisa dilihat seperti ini agar sedikit lebih jelas, ataupun mau diedit juga bisa. Ataupun mau dihapus juga bisa, ada tombol tong sampah di pojok kanan atasnya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah hal istimewa dari administrasi pembelajaran digital ini adalah di bagian rekapitulasi presensinya. Ini apabila Bapak Ibu selalu harus memberikan laporan kepada wali murid ataupun wali santri seperti itu ya, maka bisa menggunakan rekapitulasi absensi ini. Misalkan tadi ya yang 10A gitu. Di sini terekap berapa kali jumlah pertemuannya dan dari rentang tanggal berapa sampai tanggal berapa juga bisa ditentukan. Oke. Misalkan sampai tanggal yang sekarang gitu ya, misalkan tanggal 14 Juni. Di sini sudah terlihat ada 1 kali pertemuan dan ini akan berubah tergantung berapa kali pertemuan Bapak Ibu yang sudah dilakukan dan juga dari rentang tanggal berapa sampai tanggal berapa seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa mengunduh laporannya. Bisa diklik seperti ini, misalkan unduh laporan. Ataupun juga Bapak Ibu bisa melihat laporan per anaknya seperti itu. Tinggal diklik namanya di sini. Misalkan Ahmad, di sini ada keterangannya, izin berapa kali, hadir berapa kali, alfa berapa kali, pun juga dengan alasan ketidakhadirannya sesuai dengan yang Bapak Ibu tuliskan di absensi tadi. Seperti itu. Lalu tinggal klik unduh laporan. Nah,
Nah, Bapak Ibu, ini contoh laporan rekapitulasi prestasi kelasnya Bapak Ibu ya. Di sini sudah langsung tertulis list nama-namanya karena di sini saya tadi memberikan contoh hanya dua nama saja di sini, Ahmad sama Jufrianto. Maka akan muncul di sini hadirnya berapa kali, sakitnya berapa kali, izinnya berapa kali, dan alfanya berapa kali. Juga di sini ada keterangan periodenya dari rentang tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan nanti akan diperlihatkan berapa kali pertemuan dari rentang tanggal berikut gitu ya. Kemudian juga di laporan siswanya tadi yang udah kita download juga tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Oke, di sini yang ditulis adalah yang hanya tidak hadirnya aja gitu ya. Jadi kalau misalkan muridnya jarang tidak hadir, berarti mungkin akan sedikit di sini tulisannya seperti itu keterangannya. Ada tanggal presensinya, kemudian juga kategori absennya apa, apakah izin, sakit, atau alfa, dan juga alasan atau keterangan tidak hadirnya karena apa. Dan di sini juga akan dikalkulasikan tingkat kehadirannya berapa kali, berapa persen seperti itu. Baik, seperti itu Bapak Ibu ya untuk penjelasan menu utamanya, termasuk juga dengan dashboard yang kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, sedikit tambahannya adalah di sini juga Bapak Ibu bisa men-setting tahun akademiknya dan juga semesternya gitu ya. Dan perlu diketahui juga semua data Bapak Ibu ini tersimpan juga berdasarkan tahun akademik dan juga semesternya Bapak Ibu ya. Jadi jadi bisa diperhatikan juga tadi saya mengisi datanya berdasarkan tahun akademik 2025-2026 untuk semester genap seperti itu. Maka ya tadi semuanya datanya tersimpan berdasarkan tahun akademik dan juga semesternya seperti itu. Apabila misalkan saya merubah tahun akademiknya atau semesternya, maka akan terreset kembali. Misalkan saya ganti menjadi tahun akademik 2026-2027, langsung hilang seperti itu ya. Begitu juga ketika saya merubah ke semesternya, misalkan semesternya di semester ganjil, maka langsung hilang juga. Begitu juga dengan jurnal pembelajarannya, absensi kelasnya, dan lain sebagainya. Itu akan terreset kembali seperti itu ya. Jadi diperhatikan juga tahun akademik beserta semesternya. Baik Bapak Ibu, barangkali cukup sekian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan aplikasi ini bisa membantu mengatur pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.